Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam perkuliahan filsafat hukum ekonomi syariah di program studi hukum ekonomi syariah yang pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan berkenaan dengan filosofi dalam akad musyarakah. Nah, untuk mengawali perkuliahan ini, mari kita mulai dengan mendudukkan dulu terlebih dahulu apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan musyarakah. Saudara sekalian, eh, musyarakah itu dalam konsep keilmuan ya di fikih muamalah itu seringkali juga disebut dengan syirkah. Jadi sekali waktu disebut dengan musyarakah dan di lain kesempatan disebut dengan syirkah. Tetapi keduanya memiliki makna yang sama itu baik musyarakah maupun syirkah. Nah, musyarakah atau syirkah ini secara bahasa berarti ikhtilaf. Ikhtilat itu artinya adalah percampuran. Jadi ada dua barang yang kemudian dicampurkan satu dengan yang lainnya. Itu disebut dengan musyarakah. Atau misalnya mencampurkan antara satu modal dengan modal yang lain, itu juga disebut dengan musyarakah. Nah, sementara secara terminologi bahwa yang dimaksud dengan musyarakah itu adalah akad di antara dua orang atau lebih untuk bersikat dalam modal dan keuntungan. Jadi dalam musyarakah ini ada dua pihak yang terlibat, kan, yang sama-sama keduanya itu berserikat dalam hal modal. Nah, lalu kemudian modal yang terkumpul itu diinvestasikan, modal yang terkumpul itu didaya gunakan. Nah, kemudian keuntungan yang diperoleh dari investasi tadi itu berbagi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, saudara sekalian, secara skematis bisa dibuatkan bagan seperti ini yang dimaksud dengan musyarakah itu. Jadi ada dua pihak ya yang terlibat di dalam syirkah itu. Yang pertama ada yang disebut dengan syarik, lalu syarik yang satu dengan syarik yang lain. Pihak-pihak yang berserikat yang satu dengan pihak-pihak yang berserikat dengan yang lain sama-sama menyerahkan almal, sama-sama menyerahkan modal. Yang kemudian sekalian modal yang terkumpul itu diinvestasikan. Nah, lalu muncul apa yang disebut dengan amal. Nah, di dalam tataran implementasinya, siapa yang mengelola modal yang diserahkan oleh kedua belah pihak itu sangat bergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak itu. Bisa jadi satu, saudara sekalian, pihak-pihak yang berserikat itu sama-sama di dalam pengelolaan modal. Jadi Syarik satu dan Syarik dua di samping dia menyerahkan modal, dia juga berserikat di dalam pengelolaan modal itu. Lalu kemudian kalau mendapatkan keuntungan, nanti keuntungan juga dibagi dua. Atau kemungkinan yang kedua, yang mengelola modal itu hanya salah satu pihak gitu dari mereka yang berserikat. Sebut saja misalnya Syarik satu, Syarik dua sama-sama menyerahkan modal, tetapi ketika mengelola modal itu hanya diserahkan kepada salah satu pihak dari mereka yang berserikat. Sementara yang berserikat yang lain atau syarik yang lain itu tidak terlibat di dalam pengelolaan modal. Tentu saudara sekalian, bahwa keterlibatan salah satu syarik di dalam pengelolaan modal itu menjadi salah satu saham yang harus diperhitungkan ketika melakukan pembagian keuntungan yang diperoleh. Jadi di samping modal yang sudah diserahkan, pengelolaan modal juga menjadi bagian ya, menjadi saham yang perlu dipertimbangkan di dalam pembagian keuntungan.
Oke, kemudian kemungkinan yang ketiga, bahwa di dalam pengelolaan modal itu tidak dilakukan oleh mereka-mereka yang terlibat di dalam perserikatan tadi, tidak terlibat di dalam musyarakah tadi, baik syarik satu maupun syarik dua, itu tidak terlibat di dalam pengelolaan modal. Nah, lalu kemudian pengelolaan modalnya itu diserahkan kepada pihak lain. Mungkin untuk yang ketiga ini dibutuhkan akad lain. Nah, misalnya menggunakan akad mudorobah gitu. Syarik satu dan syarik dua posisinya sebagai robulma, sebagai pihak yang memiliki modal, lalu melakukan transaksi dengan pihak lain, melakukan akad dengan pihak lain yang tidak menyerahkan modal untuk mengelola modal yang sudah dikumpulkan tadi dengan menggunakan akad mudorobah. Jadi kalau itu yang terjadi, maka di situ ada dua akad yang dilakukan. Pertama adalah akad musyarakah antara satu syarik dengan syarik yang lain. Yang kedua adalah mudorobah, yakni akad yang dilakukan antara pihak-pihak yang berserikat dengan pihak lain untuk mengelola modal yang sudah terkumpul. Nah, saya kira itu saudara sekalian, gambaran umum berkenaan dengan musyarakah. Jadi sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan musyarakah itu ada dua belah pihak yang dalam bagan ini disebut dengan syarik itu. Dua syarik, dua pihak yang berserikat di dalam syirkat itu sama-sama menyerahkan almal, sama-sama menyerahkan modal, lalu kemudian ada amal yang dilakukan, ada usaha yang dilakukan, ada pengelolaan modal yang dilakukan, yang kemudian dari pengelolaan modal itu mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan itu dibagi di antara dua belah pihak. Jadi sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi di awal, bahwa musyarakah atau syirkah itu adalah berserikat dalam hal modal dan juga keuntungan. Baik, saudara-saudara sekalian, bagian terakhir yang ingin kita sampaikan berkenaan dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam akad musyarakah. Ada nilai-nilai filosofis apa saja yang ada di dalam akad musyarakah? Setidaknya kita menemukan ada 4 nilai filosofis yang terkandung di dalam akad musyarakah ini. Pertama, bahwa di dalam akad musyarakah itu ada semangat kebersamaan dan juga solidaritas. Maksudnya, saudara sekalian, bisa jadi di dalam realitanya itu ada orang yang ingin melakukan investasi, ada orang yang ingin melakukan usaha, ada orang yang ingin melakukan bisnis, lalu tidak mencukupi modal yang dimiliki untuk menyelenggarakan kegiatan bisnis itu. Maka kemudian dibutuhkan ada campuran, gabungan antara modal-modal yang dimiliki oleh masing-masing individu itu. Maka di situ mengandung unsur semangat kebersamaan. Jadi pihak-pihak yang terlibat di dalam musyarakah itu, mereka secara bersama-sama untuk menginvestasikan dananya, untuk berserikat dalam hal modal yang kemudian diinvestasikan dalam berbagai jenis usaha atau dalam berbagai jenis bisnis. Nah, ini juga berimplikasi pada solidaritas. Solidaritas itu adalah upaya untuk dilakukan untuk membantu pihak lain yang membutuhkan modal. Jadi di satu sisi ada seseorang yang sudah memiliki modal, tetapi ternyata tidak cukup untuk melaksanakan bisnis dari modal yang ia punya, maka kemudian dibantu oleh pihak lain yang memiliki modal. Maka di situ mengandung semangat solidaritas. Saya kira itu yang pertama, nilai filosofis yang terkandung di dalam akad musyarakah. Kemudian yang kedua, nilai filosofis yang terkandung dalam akad musyarakah itu mengandung unsur keadilan dan kesetaraan. Seperti yang saya kemukakan tadi, nilai filosofis keadilan itu terutama tercermin di dalam pembagian keuntungan yang diperoleh. Jadi seberapa besar modal yang diserahkan oleh pihak-pihak yang berserikat itu menjadi penentu
di dalam pembagian nisbah bagi hasilnya, kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyerahkan modalnya itu sebesar 100 juta, lalu pihak yang lain hanya menyerahkan 500 juta, tentu nisbah bagi hasil yang diterima oleh mereka yang menyerahkan modal 100 juta harus jauh lebih besar dibandingkan dengan yang 50 juta. Atau yang kedua, pihak-pihak yang berserikat itu ada juga yang terlibat di dalam pengelolaan modal. Maka pengelolaan modal menjadi salah satu variabel juga yang menentukan terhadap nisbah bagi hasil yang ia peroleh dari serikat atau dari musyarakah yang dilakukan. Maka disitulah saudara sekalian, di dalam akad musyarakah itu mengandung unsur nilai keadilan dan kesetaraan. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, nilai filosofis yang bisa didapat dari akad musyarakah itu bahwa akad musyarakah itu diorientasikan pada investasi di sektor real dan produktif, gitu. Jadi kalau misalnya investasi di sektor yang bersifat konsumtif itu ada yang disebut dengan murabahah. Murabahah itu umumnya di dalam sektor yang bersifat konsumtif. Nah, sementara dalam musyarakah itu tidak boleh diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif. Nah, musyarakah itu hanya diarahkan pada sektor real, diarahkan pada sesuatu yang bersifat produktif yang kemudian dia bisa mendapatkan keuntungan dari usaha atau bisnis yang dilakukan. Nah, yang terakhir, saudara sekalian, nilai filosofis yang dapat digali dari akad musyarakah bahwa di dalam akad musyarakah itu berlaku prinsip profit and loss sharing. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Jadi kalau misalnya di dalam investasinya itu ternyata mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu dibagi di antara mereka-mereka yang melakukan akad musyarakah. Tetapi sebaliknya kalau di dalam investasinya itu eh, mengalami kerugian, maka kerugian juga dibagi di antara mereka-mereka yang melakukan musyarakah itu. Maka berlakulah prinsip profit and loss sharing, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Jadi sekali lagi, saudara sekalian, kita bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa nilai filosofis yang bisa kita dapat dari akad musyarakah. Pertama, bahwa di dalam akad musyarakah itu mengandung semangat kebersamaan dan solidaritas. Kemudian yang kedua, di dalam akad musyarakah juga mengandung nilai keadilan dan kesetaraan. Kemudian yang ketiga, bahwa di dalam akad musyarakah itu diorientasikan itu pada investasi di sektor real dan produktif. Dan yang terakhir, bahwa di dalam akad musyarakah itu mengandung prinsip profit and loss sharing. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada kuliah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dijadikan sebagai bahan untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.